Chan, kenapa sih bahas tentang Korea? Kan orang-orang yang bahas tentang Korea sudah banyak. Kamu tahu apa ada segala blablabla. Hai Rumis, welcome back to our channel Is Roommate. Karena ini video pertama aku sebagai salah satu bagian dari roommate Aziz. Mungkin perkenalkan diri dulu aja kali ya. Perkenalkan, namaku Chanli Meggy Stipate, nama lengkap kalian bisa panggil Chanli, Chan, Meggy, terserah. Tapi aku biasanya lebih suka dipanggil Chanli sih. Oke. Aku di sini mungkin kalau kalian yang udah lihat teaser roommate sebelumnya, aku perkenalkan singkat dulu ya tentang channel ini. Jadi channel ini itu satu channel yang diisi dengan ada berbagai macam konten, ada konten buat Korea, lifestyle China, tentang plan, beauty, food. Jadi itu nanti ada teman-teman aku di setiap hari, di beda-beda hari akan ngisi konten-konten mereka di channel ini. Jadi buat kalian yang suka food, kalian bisa nonton Cynthia. Buat yang suka beauty, kalian bisa nonton Giselle. Buat kalian yang pengen tahu tentang Korea atau China, kalian bisa nonton video aku atau Marlen. Dan buat kalian yang suka sama plant, tumbuh-tumbuhan, tanaman, kalian bisa langsung lihat videonya Erin. Jadi karena ini video aku, jadi otomatis kita akan bahas tentang Korea. Oke guys, jadi aku mulai ya. Mulai dari mana ya? Jadi itu kan udah perkenalan singkat aku. Itu doang ya. Oke, buat kalian yang baru aja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah sini, terus tekan loncengnya. Kalian bisa dapat notif tiap kali kita upload video. Oke, Rumis? Oke, kita langsung mulai. Karena aku bahas Korea, guys, jadi paling orang kayak bilang, why Korea? Why Korea? Untuk beberapa alasan aku akan jawab why aku bahas juga konten obat Korea. Why Korea? Dan why Korea terus Jadi why Korea? Aku mau jawab dulu pertama-tama why Koreanya dari aku ya. Why Korea? Kenapa aku bahas tentang konten Korea? Kak, kenapa sih bahas tentang konten Korea? Chan, kenapa sih bahas tentang Korea? Kan orang-orang yang bahas tentang Korea sudah banyak. Kamu tahu apa ada segala blablabla. Ya karena aku suka nih, gengs. Gimana lagi dong kalau nggak suka ya kan? Kita jadi roommate ini bikin video-video yang sesuai dengan interest kita guys. Jadi kita nggak bikin konten bukan tentang hal yang kita nggak tahu atau hal yang nggak kita suka, tapi kita bikin konten yang ya kita interestnya di situ gitu loh. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengasah hal yang kita suka itu guys, supaya bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, mungkin bukan cuma buat kita sendiri, tapi buat rumis kalian. Langsung saja, dari tadi belum mulai. Why Korea? Oke. Dan lagi. Sorry. Pertama, kenapa why Korea? Satu, Korea sudah jadi setengah dari bagian hidup aku sebenarnya, Rumis. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Aku itu kenal sama dunia K-pop, K-drama. Pokoknya K-pop sama K-drama itu udah dari aku kelas 4 atau kelas 5 SD gitu, kalau nggak salah ya. Karena keluarga aku kan juga hobi nonton. Terus aku dulu kakak-kakak aku, bukan kakak kandung aku, kakak saudara aku tuh mereka K-pop generasi tahun 2006-2007an kalau nggak salah. Pas masih zamannya Hyori, Rain, Hot, pokoknya yang gitu-gitu. Tapi kan dulu aku masih kecil, aku nggak ngerti apa-apa. Aku tuh cuma ikut-ikut aja mereka. Nah, pas udah ngerti nih, udah kayak SMP, udah ngerti-ngerti baru, oh ini ternyata yang Rain, yang ini loh, oh dia ini siapa, gitu-gitu. Yang lebih ke gitu-gitu guys. Karena dulu juga kan belum banget kan kayak sekarang itu internet di mana-mana, lancar di mana-mana kan. Handphone aja udah bisa, kita udah bisa search apapun dari handphone. Dulu aku buat jadi fangirlan gitu guys, harus ke warnet dulu, harus nyiapin uang jajan dulu, baru ke warnet, baru main Facebook, cari tahu about opa-opa. Terus aku juga suka nonton drama karena juga keluarga aku, mama aku suka nonton.
Terus rata-rata keluarga aku juga suka nonton, dan kakak aku kebetulan dia emang udah nonton drama. Kakak saudara aku, aku harus jelasin di sini nggak sih? Adiknya mama aku dulu kan jadi masih muda tuh, masih SMA gitu. Nah aku ikutin dia nonton drama Korea, Full House, Coffee Prince, apa ya yang dulu pokoknya yang ngetop dulu lah gitu. Nah tiap kali dulu aku tuh kalau quality time tuh, kalau misalnya quality time buat aku tuh lebih nyaman kayak di rumah, terus di kamar nonton drakor, ngemil, udah deh gitu deh, happy di aku. Sesimpel itu kan sampai sekarang deh, dan itu tuh jadi habit aku. Jadi aku jadi kebiasaan buat quality time sama diri aku tuh aku nggak keluar. Lebih entah kenapa ya, aku lebih ngerasa kayak aku lebih nyaman gitu sih di kamar nonton drama atau nonton film atau apapun terus ngemil. Menurut aku itu quality time yang paling menyenangkan buat diri aku sendiri, guys. Ada positif negatifnya juga sih, tapi ambil yang positif aja, oke? Negatifnya itu mungkin itu jadi habit aku loh, guys. Jadi tanpa sadar tuh itu jadi habit aku. Jadi aku jarang banget buat nonton film luar. Jarang, bukan nggak pernah nonton, tapi jarang. Aku tuh setiap kali mau nonton film atau mau nonton drama, aku tetap nonton drama Korea. Ada sih beberapa Asia, tapi pokoknya aku harus nonton salah satu drama Korea dalam sehari, seminggu, atau pokoknya itu udah jadi habit aku sih. Aku aja bahkan kalau misalnya mau denger lagu, pengen denger musik apa-apa, aku jarang banget denger lagu negara aku sendiri, jarang banget. Kecuali aku denger lagu itu, misalnya lagu-lagu Indo itu dari orang-orang sekitar, dari lingkungan yang muter atau teman-teman aku yang muter, aku dengerin. Terus mungkin kalau kayak yang sekarang ini kan kalau yang kayak sekarang kan udah lebih ke yang viral-viral ya, mungkin kayak lebih gitu-gitu sih. Tapi dulu sampai sekarang juga tetap kalau aku mau putar musik, aku pengen denger musik, denger lagu, tetap duluan yang aku putar itu adalah K-pop playlist guys. Jadi aku langsung otomatis gitu loh, aku mau denger lagu, tetap yang aku putar tuh lagu-lagu K-pop. Menurut kalian itu hal yang baik atau enggak buat aku? Aku juga menyadari sih sebenarnya aku harus mencintai negaraku sendiri, produk-produk dan negaraku sendiri. Tapi karena itu udah jadi habit, kebiasaan, dan hal yang aku suka, jadi agak gimana gitu. Tapi aku udah berusaha sekarang untuk memperbaiki itu, lebih menyesuaikan gitu loh. Jangan otak aku tuh terlalu tersinkron untuk kesana ke Korea mau gitu. Aku juga lagi berusaha. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman yang kayak aku, kalian juga harus berusaha maksudku. Kedua, why Koreanya itu karena aku suka semua produk dari Korea. Ya lagi-lagi deh, aku suka semua produk dari Korea sih, drama, musik, make up, fashion, budaya, bahasa begitu, guys. Tapi kalau kalian ambil positifnya, kalian juga bisa belajar banyak hal. Kalau lagi suka dari negara-negara lain, kalian bisa belajar bahasanya, kalian juga bisa belajar budayanya, yang bisa jadi pengetahuan dan wawasan juga buat kita. Itu sih yang aku dapatin positifnya. Jadi aku mau men-sharingkan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan Korea yang bisa jadi inspirasi atau masukan-masukan buat kita yang bukan orang Korea gitu guys. Maksudnya kalau bisa jadi inspirasi untuk kemajuan kita kan sebagai anak-anak bangsa di negara kita gitu. Jadi aku harap teman-teman itu bisa dukung aku supaya aku bisa semaksimal mungkin membuat konten ini dengan ngasih yang terbaik buat Rumisku tercinta yang baru 18 subscriber baru. Doain ya, doain biar kita bisa memberikan yang terbaik, oke? Menurut kalian why Korea bisa se-booming kayak sekarang? Menurut kalian apa? Kalau kalian juga ada pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah, oke? Nanti kita mau tanya Google tentang why Korea. Dan ini jawaban Google. Do you choose South Korea? Why is Korea so popular? Why is Korea at war? Why you should live in Korea? Why Korea? Menurut yang aku cari, menurut informasi dan sumber yang aku dapatkan, kenapa Korea bisa se-booming kayak gini? Karena Korea sudah berjuang dari zaman dulu, guys. Asik, Indonesia juga berjuang. Indonesia juga berjuang. Nggak, maksudnya begini, teman-teman. Jadi, Korea itu adalah salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1970-an.
walaupun mereka waktu itu masuk dalam daftar negara termiskin, tapi tuh mereka berusaha untuk bangkit guys, asik bangkit nggak? Nah jadi gini, jadi pemerintah Korea itu berjuang untuk bangkit dari kemiskinan, dan salah satu cara yang mereka lakukan itu adalah menginvestasikan. Jadi mereka tuh menginvestasikan dana sepersekian persen dana negara itu buat pendidikan. Pokoknya tuh pemerintah mendorong anak-anak Korea Selatan untuk kuliah dan berpendidikan di kampus-kampus ternama di dunia seperti Harvard dan teman-temannya. Pemerintah Korea itu terus memacu anak-anak Korea Selatan itu untuk mendapatkan nilai-nilai tertinggi di kampus-kampus itu loh. Emang harus dipacu bener-bener guys, mereka dipacu kayak dituntut gitu untuk mendapatkan nilai-nilai tertinggi. Otomatis sebagai misalnya aku diinvestasikan pas tahun 90-an dari pemerintah ke kuliah di Harvard, ya aku harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat pencapaian tertinggi, untuk dapat nilai tertinggi kan, ya kayak gitulah pokoknya, sampai ya mereka dapat nilai tertinggi pastinya karena usaha kan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pencapaian yang mereka dapat dari hasil yang mereka investasikan itu di bidang pendidikan adalah Korea Selatan mendapatkan peringkat pertama dalam bidang pemecahan masalah. Terus ada peringkat kedua dan lainnya dalam bidang lain dalam penghargaan program penilaian pelajar internasional dari OECD. Kalian tahu nggak OECD? Organization Education apa gitu, nanti aku tulis di bawah sini ya. Sekarang ini kenapa Korea bisa disebut negara ekonomi yang paling kuat, ya karena mereka juga udah berjuang dari sebelum-sebelumnya yang mungkin baru dilakukan beberapa negara lain di awal 2000-an, di awal tahun 2000-an. Selanjutnya, why K-pop and K-drama atau pariwisata atau apapun tentang Korea itu orang-orang tertarik untuk pengen tahu, karena pemerintahnya juga berjuang dari sebelum-sebelumnya. Mereka tuh ikut serta juga dalam industri ini. Kalian perhatiin gak sih, pemerintah Korea itu tuh sangat memperhatikan dunia industri hiburan mereka. Terus ya udah banyak juga yang tahu sih, mereka tuh kalau misalnya buat idol itu tuh dari pemilihan, dari cara mereka buat milih musik itu tuh bener-bener totalitas dan nggak sembarang banget guys. Artisnya, filmnya, karyanya, kreativitas mereka itu tuh bener-bener bukan sesuatu yang dibikin main-main gitu guys. Bukan aku membandingkan Korea sama negara-negara lain atau negara aku ya, nggak, aku cinta Indonesia. Cuman menurut aku, secara penilaian aku secara objektif tuh, itu mereka tuh nggak pernah bikin sesuatu hal tanpa totalitas. Sekecil apapun kayak acara program yang dibikin sama Korea itu tuh bener-bener totalitas, kayak mau dari setiap sudut lah. Aku nggak terlalu ngerti sih di dunia entertain banget, tapi secara keseluruhan tuh mereka tuh ada persiapan yang sangat matang untuk meluncurkan sebuah karya guys. Itu intinya. Mereka pantas nggak sih dibilang menguasai secara global? Kalau aku sih setuju dengan pendapat itu. Nah, hal-hal ini bisa jadi contoh buat kita juga, teman-teman. Sebagai generasi bangsa, kita juga harus melakukan hal-hal tuh dengan penuh ketulusan, totalitas, tanpa batas. Yang penting tulus sih berkarya. Terus ya jadi apa adanya aja. Kok gue jadi memotivasi di sini? Tidak, lewatkan. Pokoknya ya kita belajar aja, ambil positifnya yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Jangan ambil, kalau misalnya menurut kalian itu hal negatif, ya nggak usah diambil gitu kan. Ambil aja yang positif, biar kehidupan kita selalu positif dan ketulusan hati untuk melakukan hal itu guys. Oke, next sedikit cerita tentang perjuangan Korea Selatan. Tapi guys, ini ya, kalau misalnya kita nonton drakor terus kita nikmatin musiknya, juga hal-hal positif yang tersirat dan tersisip dalam karya mereka yang bisa jadi moral, yang bisa jadi nilai hidup buat kita, itu adalah salah satu alasan kenapa aku juga suka sering nonton drakor, karena banyak hal positif dan nilai-nilai hidup yang bisa aku ambil loh, beneran.
Salah satunya misalnya Psycho But It's Okay, aku kasih contoh yang baru tamat belum lama ini. Aku tuh suka banget drama itu karena menurut aku drama itu tuh benar-benar ngajarin kita bagaimana cara kita menghealing diri kita gitu loh, bagaimana cara kita menyembuhkan mental kita, dan bagaimana juga kita belajar untuk ada di posisi orang lain. Yang seperti itu loh guys, yang harus kita ambil dari tiap kali kita nonton. Kan sebuah karya film, drama, atau apapun itu kan sebuah pesan ya. Jadi pesan positif yang harus sebenarnya kita ambil. Ya nggak sih, benar nggak sih gue? Aku sih mikir gini, ngapain aku nonton sesuatu yang menurut aku itu nggak penting dan nggak ada emang video aku penting gitu. Emang video yang kamu buat penting? Enggak sih, aku juga merasa penting. Jadi menurut sepenting nggak pentingnya itu kan tergantung pendapat orang-orang kan. Tapi aku hanya berusaha untuk men-sharingkan apa yang aku tahu, buat apa yang aku tahu, lakuin apa yang aku tahu. Namanya manusia pasti ada aja yang suka sama gak suka kan. Kok mau jadi ke gini-gini sih? Oke. Maksudnya aku men-sharingkan buat Korea di konten ini supaya tuh kalian bisa tahu hal-hal apa aja yang bisa kalian dapat, hal-hal positif aja yang bisa kalian dapat mungkin dari negara Korea, atau mungkin ada yang kalian nggak tahu terus aku tahu, aku kasih tahu gitu. Lebih ke hal-hal yang positif sih sebenarnya. Mungkin aku bakal rekomendasiin drama apa yang harus kalian tonton, dan apa nilai positif dan moral dari drama itu yang bagus juga buat kehidupan kita ya. Nggak apa-apa kan jadi inspirasi buat kita semua. Jadi, selamat menantikan hal-hal positif itu. Oke, rumisku. Jadi, see you di video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, roommate.